Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi Allah di tempat yang maha tinggi untuk setiap kasih dan anugerah yang kau nyatakan bagi kami. Saat ini kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Kaum ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kasih-Nya yang boleh mempertemukan kita kembali lewat kebenaran firman-Nya saat ini. Topik kita hari ini adalah berbicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa itu hubungan pribadi dengan Tuhan? Kita akan membahas itu nanti. Sebelum kita lebih jauh membahas topik ini, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24, dan kemudian nanti pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada yang kita lihat di situ adalah hidup bergaul dengan Allah. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita itu bukanlah hal yang mudah. Walaupun mendengarkan Tuhan berbicara itu adalah hal yang dirindukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Siapapun kita pasti sangat mau atau pengen kita mendengarkan suara Tuhan. Tetapi bisa nggak kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita ketika kita masih ada di dalam dunia ini? Memang kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama secara khusus, setiap orang tidak dapat memiliki akses langsung kepada Tuhan. Dosa mengakibatkan itu terputus hubungan manusia dengan Tuhan. Maka ketika manusia ingin berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan mau berbicara kepada manusia, memakai perantara. Tuhan memakai nabi sebagai sosok yang diangkat Tuhan menjadi juru bicaranya di kalangan umat. Jadi nabi itu akan berbicara atas nama Tuhan kepada umatnya. Ketika manusia pun ingin meminta petunjuk meminta petunjuk Tuhan untuk dilakukannya di dalam hidupnya, maka dia harus berbicara, meminta nabi, ataupun bertanya dulu atau meminta petunjuk kepada nabi. Dia akan datang kepada nabi untuk meminta petunjuk Tuhan apa yang harus dilakukannya di dalam hidupnya. Tetapi sekarang tidak ada lagi perantara itu. Kenapa? Karena setelah kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus hubungannya langsung kembali terhubung dengan Allah lewat Yesus Kristus. Jadi melalui Yesus kita telah dibawa langsung kepada Allah, sehingga tidak dibutuhkan lagi perantara seperti di dalam konsep perjanjian lama. Jadi siapapun bisa atau memiliki potensi untuk mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Kau ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan hubungan pribadi dengan Tuhan itu? Hubungan pribadi dengan Tuhan atau yang sering disingkat sebagai HPDT, artinya yang pertama itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 yang sudah pasal 6 ayat ke-9 itu, bagaimana Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan kita lihat tadi juga saya sebutkan itu di pasal yang kelima yang kita baca itu tadi ayat 21 sampai 23 itu, bagaimana seorang Henokh juga hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi hidup bergaul dengan Tuhan atau HPDT atau bersekutu di situ menunjukkan kepada sesuatu hal yang begitu intim, begitu rahasia.
sebuah hubungan yang sangat intim antara manusia dengan Allah. Jadi digambarkan seperti apa? Seseorang yang sedang berjalan seolah-olah di sisi Tuhan. Nah, kaum ibu yang terkasih, hal itu berarti sama seperti Henokh itu tadi. Henokh itu berbincang-bincang dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Allah. Dan Allah bercakap-cakap dengan dia. Dan itu dilakukan setiap hari. Jadi kalau kita perhatikan dua hal di situ. Henokh berbincang kepada Allah dan Allah bercakap-cakap dengannya. Artinya ada dua hal, baik dari sisi manusianya, dari sisi Tuhan, itu saling menyambut. Jadi berbicara itu namanya ada hubungan. Jadi kalau hanya satu saja yang bicara, yang satu mendengarkan, itu namanya nggak ada hubungan sama sekali. Nah, di dalam bahasa Ibrani yang dipakai hidup bergaul itu dari kata halak, itu artinya adalah berjalan dengan Allah secara terus-menerus. Jadi tidak ada waktu di dalam hidup yang tidak berjalan dengan Tuhan. Karena sama seperti itu, orang Kristen di zaman sekarang dia punya waktu atau punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi sering sekali hanya kita yang berbicara kepada Tuhan. Jarang kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita hanya mau didengarkan Tuhan lewat dua-dua kita yang begitu panjang, tetapi kita belum memberikan diri kita untuk mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Kita berbicara dan mendengarkan suara Tuhan hanya pada waktu kita melakukan saat teduh saja. Setelah saat teduh kita selesai, maka selesailah semua. Kita tidak lagi bersekutu dengan Dia. Karena ada begitu kesibukan yang mengganggu kita, baik itu di dalam pekerjaan sebagai ibu rumah tangga maupun kita yang bekerja di perusahaan atau dimanapun. Itu membuat kita sering sekali akhirnya mengabaikan hidup kita sehari-hari itu. Hanya waktu teduh itu saja kita berikan untuk Tuhan. Jadi tidak konstan. Kalau Henokh itu hidup berjalan bersama dengan Allah. Dan itu konsisten dilakukan di dalam hidupnya. Jadi bukan hanya waktu spesial itu saja, tetapi di sepanjang perjalanan hidupnya, dia tetap berjalan atau bergaul akrab dengan Tuhan. Maka hubungan pribadi dengan Tuhan itu bukan hanya berbicara, bukan hanya kita yang berbicara kepada Tuhan, tetapi juga bagaimana kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Hubungan kita memang sering sekali dengan Tuhan itu lebih banyak didominasi oleh perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita kepada Allah. Jadi di sini kita belajar bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan adalah bagaimana kita berbincang-bincang dengan Allah dan bagaimana kita mendengarkan Allah berbicara kepada kita di dalam keheningan. Maka saya yakin bahwa kita sering berbicara kepada Allah di dalam doa-doa kita. Dan ketika kita sudah terbiasa mendengarkan Tuhan berbicara, maka sesungguhnya kita sudah terlibat di dalam komunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau tadi saya katakan kalau hanya satu arah saja itu tidak disebut sebagai bergaul akrab. Itu bukan komunikasi yang baik karena hanya satu arah saja, hanya satu orang yang berbicara. Jadi HPDT itu, hubungan pribadi dengan Tuhan itu bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga bagaimana kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Maka kita mendengarkan Tuhan berbicara itu bukan hanya waktu kita membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Allah. Memang mendengarkan Tuhan berbicara salah satu adalah lewat firman. Tetapi bukan hanya itu. Kita juga bisa mendengarkan Tuhan berbicara lewat hati nurani kita atau lewat pikiran kita yang sudah dicerahkan itu. Dan itu bagian daripada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendengar Allah berbicara kepada kita secara pribadi memang lebih sulit dilakukan daripada kita yang berbicara kepada Tuhan. Untuk mendengarkan Allah berbicara kepada jiwa kita, kita mesti belajar berdiam diri mendengarkan Tuhan itu berbicara. Jadi waktu kita saat teduh itu, mari jangan hanya kita yang ngomong. Biarkan Tuhan yang berbicara ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan berbicara kepada kita lewat apa yang kita renungkan itu, lewat pikiran kita,
lewat hati nurani kita dan lewat firman yang kita baca itu. Tuhan berbicara kepada kita dan itu harus dilatih. Yang kedua di dalam bagian ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan itu berarti berjalan bersama atau sejalan dengan Allah. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu bisa diterjemahkan berjalan bersama dengan Allah. Jadi pada waktu berjalan bersama seseorang, maka ada hal yang sangat penting yang harus disepakati, yaitu apa? Arahnya sama. Karena kalau arahnya berbeda, tidak mungkin bisa berjalan bersama. Demikian halnya dengan berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan berarti sejalan dengan Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita itu berjalan bersama Allah, tetapi kita tidak sejalan dengan Allah, maka kita sesungguhnya sedang berjalan sendirian. Di dalam bagian nats firman Tuhan yang kita baca itu tadi, bagaimana disebutkan Henok berjalan bersama dengan Allah, dan bukannya Allah berjalan bersama dengan Henok. Jadi Henoklah yang harus sejalan dengan Allah, dan bukannya Allah yang harus mengikuti arahnya Henok. Berjalan bersama Allah berarti pergi kemana Allah pergi dan melakukan apa yang Allah lakukan. Itu yang disebut dengan berjalan bersama dengan Allah. Berjalan bersama dengan Allah berarti kita tidak berjalan menurut keinginan atau menurut arah daripada dunia ini. Karena dunia ini berjalan di jalan yang berdosa. Tetapi saya, kaum ibu sekalian, berjalan sebaliknya, itu ya di mana? Di jalan yang kudus, bukan di jalan dosa. Henok yang hidup kalau kita perhatikan, Henok itu hidup di dalam zaman yang bengkok. Dia hidup di zaman sebelum air bah memusnahkan bumi. Zaman itu adalah zaman yang paling jahat dan zaman yang paling rusak yang pernah ada. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, kemudian di pasal yang keempat kitab Kejadian itu pembunuhan pertama dilakukan, dan dalam Kejadian pasal yang keenam kemudian Allah memusnahkan bumi dengan air bah. Jadi di tengah-tengah rusaknya kelakuan manusia ini, Henok bisa hidup berjalan, bergaul akrab dengan Allah. Dan kalau kita lihat itu bisa jadi contoh bagi kita. Sekarang memang kita hidup di zaman yang tidak mudah, di mana moral begitu hancur. Tapi kita juga bisa hidup berjalan, bergaul akrab dengan Allah. Berjalan bersama Allah berarti tidak berjalan di jalanku sendiri. Karena dosa itu adalah mencari jalannya sendiri. Tetapi berjalan bersama dengan Allah artinya kita tidak berjalan di jalan kita sendiri. Berjalan bersama Allah menyiratkan kehendak diri yang sudah ditaklukkan kepada Allah, sehingga bukan keinginan kita semata lagi, tetapi keinginan Tuhan. Kepatuhan ini bukan berupa penyerahan diri secara pasif, melainkan adalah kerelaan yang aktif dari kita sebagai orang yang percaya. Apa yang menjadi syarat daripada hubungan pribadi dengan Tuhan itu? Kalau kita perhatikan dari hidup Henok ini, kita akan menguji diri kita. Apakah kita ini adalah orang-orang yang sudah berjalan di jalannya Tuhan atau berjalan sejalan dengan Tuhan? Apa syarat-syaratnya? Yang pertama adalah harus ada rekonsiliasi dulu. Artinya kita harus percaya dulu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Kita harus direkonsiliasi dulu, diperbaharui hubungan. Karena akibat dosa hubungan kita dengan Tuhan sudah rusak, sudah putus, maka perlu terjadi rekonsiliasi. Kalau kita perhatikan Henok, dia tidak mungkin bisa berjalan dengan Allah kalau dia tidak sepaham atau kalau dia berseteru dengan Allah. Henok sebagai keturunan ketujuh dari Adam itu, leluhurnya yang memberontak kepada Allah, sesungguhnya ia tidak terlepas dari kecenderungan untuk berontak kepada Allah. Namun oleh imannya Henok justru hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Dia mendapat rekonsiliasi, diperdamaikan dengan Allah. Jadi kita perlu juga seperti itu. Kalau kita tidak mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nabi Amos pernah berkata di dalam Amos pasal 3 ayat 3. Dalam pertanyaannya dia berkata begini, bukan berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Yang berarti, apakah dua orang dapat berjalan bersama
kalau mereka tidak setuju atau kalau mereka tidak sehati. Maka kalau ingin berjalan bersama Allah, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, mengikuti langkah Tuhan, maka hal yang harus kita lakukan atau langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita harus membiarkan diri kita diperdamaikan dulu dengan Allah. Tanpa itu tidak mungkin. Yang kedua, ada kehendak diri kita yang sudah ditaklukkan kepada keinginan Tuhan. HPDT itu menyiratkan kehendak diri yang sudah ditaklukkan kepada Allah. Allah tidak memaksa seseorang untuk menjadi teman seperjalanannya. Tuhan itu hanya tawarkan kepada kita. Maka Allah pertama-tama ingin agar orang atau manusia itu datang kepada dia dengan kerelaan hatinya. Dan iman yang sejati tidak mungkin ada tanpa kerelaan untuk percaya. Jadi sama seperti prasyarat dari berjalan bersama Allah adalah iman, maka prasyarat dari kerelaan hati untuk berjalan dengan Allah ialah kehendak diri kita yang sudah ditaklukkan kepada Tuhan. Kembali kepada Henok itu tadi. Henok tunduk kepada Tuhan. Terbukti ketika ia berjalan atau hidup bergaul dengan Allah, dia bisa melakukan itu berapa lama? 300 tahun. Sampai pada suatu hari ketika dia dengan Tuhan berjalan bersama, Tuhan membawanya ke surga. Kaum ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus juga pernah meninggalkan teladan yang indah di dalam memiliki hubungan pribadi dengan Bapa. Ia tidak melakukan apapun selain daripada kehendak Allah Bapa. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Yesus itu melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Apalagi kita. Kita ini siapa? Sedangkan Yesus saja yang Tuhan, dia harus menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Menjalin berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita pun sebagai pengikut Kristus harus berjalan ataupun menjalin hubungan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, adanya iman yang sifatnya terus-menerus. Ini adalah salah satu syarat. Jadi iman itu terus-menerus, tidak berhenti. Seseorang yang ingin terus-menerus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan harus juga memiliki iman yang terus-menerus kepada Tuhan. Henok itu percaya akan Allah dan dia terus-menerus percaya. Ia tidak mungkin menjalin hubungan pribadi dengan Allah selama 300 tahun tanpa dia sehari-hari mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Jadi walaupun Alkitab tidak menceritakan terlalu banyak, namun kita bisa melihat itu. Jadi dapat dipastikan hidupnya tidak selalu lancar. Dia mungkin ada persoalan, dia mungkin ada pergaulan. Tetapi kita perhatikan bahwa Henok tetap bisa berjalan dengan Tuhan. Dengan apa? Iman yang sifatnya terus-menerus. Dia percaya terus kepada Tuhan sekalipun ada banyak persoalan, pergumulan yang dihadapinya di dalam hidup. Dan bagaimana melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ada special relationship. Ada relasi yang spesial. Kita mengalami bagaimana hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kekudusan dan kebenaran Allah. Kita mengalami kekuatan dan kuasa Allah. Kita juga bisa mengalami damai sejahtera dari Allah, sukacita yang dari Allah, dan mengalami pertolongan dan penghiburan dari Allah. Dan kemudian kita memiliki karakter dan sifat-sifat Allah. Dan kita juga mengalami rencana dan janji-janji firman Allah yang dinyatakannya kepada kita. Itu sebabnya di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak boleh ada yang disembunyikan. Tidak boleh. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Menjelaskan kalau ada dosa yang dilakukan, maka kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan di dalam hubungan pribadi itu ada saling mengenal pribadi masing-masing. Tuhan kenal kita dan kita pun harus mengenal siapa itu Tuhan yang kita ikuti, yang kita percayai itu. Dan hubungan pribadi itu sama seperti Henok itu tadi. Itu terus menerus. Jadi setiap saat. Jadi bukan hanya ketika kita saat teduh saja. Tetapi di dalam seluruh kehidupan kita. Itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka lewat itu. Kalau itu terus menerus dilakukan. Kita bisa mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Yang kedua adalah ada waktu yang spesial.
Jadi kita harus mengkhususkan prioritas ibadah sebelum, saat, dan setelah mengakhiri kegiatan dan hari. Jadi bisa malam hari, bisa pagi hari, atau siang pun. Kapanlah waktu kita. Tapi sebenarnya lebih bagus malam dan pagi hari, di mana setelah kita mengakhiri kegiatan sepanjang hari dan sebelum memulai kegiatan, kita menghadap dulu kepada Tuhan, menjalin hubungan dulu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Di sepanjang perjalanan hidup kita, kita harus menjalin kita harus menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu artinya kita juga harus memiliki waktu yang spesial di hadapan Tuhan untuk kita menjalin hubungan pribadi dengan Dia. Jadi ada waktu yang kita sediakan dan ada kedisiplinan di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah special place. Ada tempat yang spesial yang kita harus buat, ataupun misalnya di tempat spesial di rumah, di kamar, di bukit dua, rumah dua, di gereja, atau di mana lah tempat yang sunyi di luar. Yesus itu pergi ke bukit. Ada tempat yang khusus, misalnya kamar dua, rumah dua, atau di mana lah yang kita bisa melakukan itu. Artinya ada tempat yang spesial yang kita buat sehingga nanti ketika kita di sana itu tidak akan mengganggu kita. Itu maksudnya. Kemudian ada metode yang spesial. Bisa berdoa, doa semalaman, doa syafaat, dan lain sebagainya. Belajar firman Tuhan atau memaki bahan saat, tentu juga boleh. Cara-caranya itu terserah, tetapi kita lakukan itu bagaimana kita bisa menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan. Bisa dengan berdiam diri, kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita dengan refleksi, melalui ibadah pribadi, ibadah bersama, puasa, dan lain semuanya. Dan lain sebagainya. Itu adalah metode yang spesial yang kita sendiri bisa bangun di mana kita bisa menikmatinya. Kemudian yang terakhir itu adalah special heart. Hati yang spesial, hati yang khusus. Kita merindukan Tuhan. Di dalam Mazmur 136 dikatakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Karena pengawal yang berjaga itu malam-malam dia menginginkan supaya matahari terbit, pagi cepat datang supaya dia selesai bertugas. Maka orang yang percaya kepada Tuhan sama seperti pengawal itu menantikan pagi. Supaya apa? Supaya dia bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu artinya apa? Ada kerinduan yang begitu dalam di dalam hatinya. Sama seperti kalau hubungan kita akrab di keluarga kita, suami istri, kita ibu-ibu dengan anak misalnya. Kita rindu misalnya ketika dia pergi keluar kota, maka kita cepat merindukan pagi supaya kita langsung ketemu dengan dia. Itu adalah kerinduan. Ada spesial hati yang spesial, kerinduan akan Allah yang ada di dalam diri kita. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan? Pertama adalah karena kita berperang setiap hari. Di dalam Efesus pasal 6 dikatakan, kenakanlah seluruh senjata perlengkapan itu. Untuk apa? Karena kita memang berperang setiap hari melawan godaan dosa. Maka kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan kesulitan menghadapi itu. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak hal yang akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Maka perlu kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita dipanggil sebagai anak Tuhan. Maka sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak pernah mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita sebut kita sebagai alat, sebagai murid, sebagai anak, tapi kalau kita tidak tahu kehendak pemilik kita, bagaimana kita bisa dipakainya sebagai Allah? Kaum ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan diberikan sering kepada kami. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih penting diprioritaskan di dalam hidup? Misalnya, apakah saat teduh, hubungan pribadi dengan Tuhan, keluarga, pekerjaan atau studi, pelayanan. Misalnya di dalam 4 ini, mana yang paling penting atau mana yang harus diutamakan kalau di dalam hidup? Saya mau katakan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau keluarga, pekerjaan, pelayanan
Ini tergantung situasi, mana yang harus diutamakan. Keluarga ada persoalan besar yang harus diselesaikan, maka itu yang paling utama. Tetapi HPDT, kehidupan pribadi dengan Tuhan, tidak boleh digantikan apapun di dalam hidup. Kaum ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan itu, di sanalah kita mendengarkan suara Tuhan. Maka jalinlah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Usahakanlah waktu yang tenang untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Adakah di antara kita yang sudah tidak menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan? Mari perbaharui kembali. Adakah di antara kita yang mungkin sudah lama tidak melakukan itu lagi? Mari memulai lagi. Ada yang belum pernah melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari siapkan diri kita untuk boleh mendengarkan Tuhan dan kita berbicara kepada Tuhan. Ada waktu-waktu tertentu yang kita pakai untuk boleh menyenangkan hati Tuhan lewat hubungan pribadi dengan Tuhan itu, supaya kemudian di dalam kehidupan kita, ketika hubungan pribadi kita baik dengan Tuhan, kita bisa mengalahkan, kita mampu menghadapi berbagai persoalan di tengah-tengah hidup. Dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan, apa yang harus atau apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita hadapi. Tuhan akan kasih tahu itu. Dan Tuhan akan memberikan solusi di dalam menghadapi setiap persoalan. Baik itu persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan sosial di sekitar kita. Tuhan bisa menyampaikan itu kepada kita. Dan kita akhirnya memiliki pancaran cahaya ilahi. Orang-orang akan bersuka cita melihat kita. Dan ingat misalnya di Keluaran 34, bagaimana Musa naik ke gunung itu, dia bertemu dengan Allah. Dan umat tidak sanggup melihat. Kenapa? Karena wajah Musa bercahaya. Semakin kita akrab dengan Tuhan, orang pun akan menyukai kita. Orang pun akan melihat pancaran ilahi di dalam diri kita. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat itu tadi, firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31, maka kita akan menemukan 3 kata yang selalu diulang. Kalau kita perhatikan misalnya dari ayat pasal 5, ayatnya yang kelima itu, lalu ia mati. Nanti perhatikanlah ayat 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31, semuanya diakhiri dengan 3 kalimat, lalu ia mati. Hanya ada 1 orang yang tidak ada, lalu ia mati, yakni siapa? Henokh. Henokh mendapat berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Semua keturunan Adam itu mengalami akibat daripada dosa, yakni kematian. Tetapi Henokh tidak mengalami kematian itu. Dia diangkat oleh Allah. Karena apa? Karena dia bergaul dengan Allah. Henokh bukan hanya menikmati kebaikan Allah dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Allah, tetapi ia juga mengalami kebaikan Allah pada akhir hidupnya. Kalau kita menyimak kehidupan Henokh, Nuh, Ayub, dan banyak hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, kita akan mendapatkan suatu rahasia keunggulan iman daripada mereka, yaitu apa? Mereka hidup bergaul dengan Allah. Mereka memiliki HPDT yang berkualitas. Di Mazmur dikatakan, Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan disebutkan apa? Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lewat pergaulan ini, seseorang akan mengalami perubahan. Tuhan akan berbicara kepada kita. Demikian ketika kita mengalami perubahan, kebaikan dan kemurahan Tuhan, jika hidup kita memiliki HPDT yang akrab dengan Tuhan. Dengan orang lain, kita disarankan, Tuhan, ingatlah, kaum ibu yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan lebih berminat pada hubungan yang akrab dengan Dia daripada apa yang dapat kita lakukan untuk Dia. Hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita semakin memberikan dampak. Dan kita bisa berdampak bagi orang lain ketika kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Lewat waktu teduh kita, lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita semakin mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena hubungan itulah yang
boleh menolong kita di dalam menghadapi hal apapun di dalam dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita yang boleh mendengarkan firman-Nya saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa hubungan pribadi yang akrab dengan Engkau, kami akan mampu untuk boleh mendengarkan Tuhan berbicara, sehingga kami boleh mendapatkan pencerahan, mendapatkan jalan keluar untuk setiap apa yang boleh kami hadapi di dalam hidup kami. Ada di antara kami yang selama ini mungkin sudah jarang melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk boleh kembali akrab dengan Tuhan. Ada di antara kami mungkin yang malas melakukan itu. Tuhan, berikan kepada kami kerelaan, kerinduan untuk terus boleh melakukan itu kembali. Tuhan, ada di antara kami yang tidak mengerti, ajari kami untuk kami boleh mengerti melakukan hubungan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Ada di antara kami juga ya Tuhan yang mungkin kesulitan akan waktu dan banyak hal. Tuhan, ajari kami untuk mengatur waktu kami dengan baik. Kami serahkanlah hidup kami kepadamu. Kami rindu, kami semua yang boleh mendengarkan firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang mau akrab dengan Tuhan, yang mau mendengarkan Tuhan. Sehingga bukan hanya kami yang berbicara, tapi Tuhan juga berbicara dan kami boleh mendengarkan. Kami mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkatilah setiap kami yang hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Jika ada di antara kami yang kurang sehat, yang sedang sakit, Tuhan memulihkan sakit penyakit kami. Yang sedang bergumul, Tuhanlah kiranya yang akan melepaskan kami dari semua pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, menaikkan puji-pujian kami, menaikkan doa-doa kami, bahkan kami mengumpulkan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan yang boleh kami kumpulkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan ajari kami mempergunakannya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia daripada Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.